penambahan dokumen kependudukan khususnya blanko KTPL. Yang dulunya kertas sekarang menjadi PVC dengan security tertinggi, yaitu menggunakan sistem SIM atau SIM card di dalam KTP. Di situ kita berarti wajib melakukan perekaman dan menggantikan KTP lama. Nah, di dalam pelayanan itu ada 96.000 penduduk wajib KTP. Saat ini kita baru melayani 87.000 KTP untuk wajib KTP tersebut. Ini berarti sudah ditambahkan dengan wajib KTP mula tadi. Jadi berarti sisa 12.000 apa itu 6.000 lebih yang belum memiliki KTP elektronik. Tapi khusus untuk KK dari tahun 2012 kita sudah memberikan pelayanan kartu penduduk itu kepada seluruh penduduk Maluku Tenggara yang berjumlah 34.000 orang kepala keluarga. Yang notabene-nya saat ini mereka melakukan pergantian kartu keluarga lagi karena adanya proses yang terjadi di dalam keanggotaan kartu keluarga itu. Contoh ada anak lahir tambah, ada kartu keluarga rusak. Jadi bentuk kartu keluarga karena dia hanya kertas, dia tidak sama lagi dengan KTP. Yang notabene-nya rusaknya pasti lama, tapi karena kertas ya pasti hilang, rusak, kusut, segala macam itulah yang membuat pelayanan KK itu berulang-berulang terus. Jadi intinya pelayanan dokumen kependudukan bagi kami itu sudah hampir maksimal, khusus untuk KTP dan KK. Yang masih menjadi lambat bagi kami itu akta perkawinan dan akta kematian. Ada masalah di sana? Bukan masalah. Apa itu? Intinya penduduk yang melakukan pencatatan sipil itu harus berdasarkan kepada perkawinan gereja. Karena ini pelayanan capil ya, beda dengan KUA. Karena pelayanan capil kami akan melakukan penerbitan akta perkawinan apabila sudah ada perkawinan gereja. Itu amanah Undang-Undang Nomor 174 bahwa sah seorang perkawinan apabila sudah dilakukan di depan pemuka agama. Karena inilah yang menjadi lambat. Banyak sekali penduduk yang sudah berumah tangga atau sudah kawin tetapi belum melakukan perkawinan secara agamanya. Karena belum ada perkawinan secara agama, maka notabene kami tidak bisa menerbitkan akta perkawinan. Karena walaupun menjadi hak, tetapi karena kewajibannya belum dilaksanakan, maka kami juga tidak bisa menerbitkan hak tadi. Nah, ini yang menjadi agak sedikit lambat dalam progres pelayanan kami. Walaupun telah turun, tapi ya mungkin ini menjadi tradisi, sehingga kalau sudah berumah tangga dan sudah diakui secara adat, maka dianggap bahwa itu telah sah. Tetapi dalam negara itu belum sah. Mesti ada bukti terhadap perkawinan itu. Itu cuma ada di tempat kita ya? Ya mungkin di Maluku atau Indonesia Timur, hampir seluruhnya, bukan hanya di Maluku Tenggara. Itu terjadi di Papua, terjadi di Buru, terjadi di Namblea. Hampir seluruh Indonesia Timur ini, khususnya Maluku, Papua, itu menjadi hal yang sangat kental. Contoh sederhana, kita sudah tinggal satu rumah, tapi karena sudah duduk adat, sudah sah, maka dianggap sudah kawin. Tapi pada saat datang pelayanan, kita, iya ibu sudah kawin. Karena itu pengakuan perkawinan. Tapi ibu sudah kawin, lalu bukti nikah gereja ada kesing. Gue ketemu belum nikah gereja. Nah, itu menjadi hambatan bagi kita menerbitkan akta perkawinan. Nah, itu salah satunya. Yang kedua itu menyangkut akta kematian. Ini tradisi kita. Dan mungkin juga kelalaian di Sdukcapil. Mungkin kelambatan dalam pelayanan ini. Di kematian, itu orang mati yang bisa melaporkan ke Dukcapil apabila itu banyak berhubungan dengan pegawai negeri. Yang lainnya tidak sama sekali. Kalau dia masyarakat biasa tidak ada hubungan dengan bantuan, maka pasti tidak lapor. Tapi memang harus punya. Harus punya akte kematian wajib. Karena itu berhubungan dengan warisan, berhubungan dengan hak-hak yang mati tadi, menjadi kewajiban yang hidup untuk jangan sampai ada warisan lain yang harus dibenturkan dengan dokumen. Karena itu juga menjadi syarat mutlak. Yang kedua,
kalau orang mati dilaporkan, berarti dengan sendirinya fluktuasi jumlah penduduk itu bisa Iya. terlihat. Iya. Jadi bukan nanti biasanya bilang mati 10 tahun Masih tapi ada masih nama ada. saja. Nah, Iya. nah, ini yang Salahnya siapa gitu jadi, kan? Tapi kita tidak bisa menyalahkan Iya. penduduk karena Iya. tadi hak tadi itu. Kalau saya tahu bahwa itu menjadi permasalahan, maka kewajiban saya melakukan yang tadi namanya Iya. jemput bola itu. Makanya program itu walaupun tidak maksimal setiap tahun, tapi kami tetap lakukan itu untuk bisa mengakomodir yang namanya laporan kematian. Iya. Dan saat ini bersama-sama dengan Kepala OHOI untuk bisa melakukan kerjasama. Jadi ada OHOI yang warganya meninggal, itu bisa cukup melalui WA, Iya. langsung ke Kepala Bidang yang membidangi, memberikan persyaratan tentang surat keterangan kematian dari OHOI. Iya. Kita bisa menerbitkan akta dan kirim kembali ke OHOI. Karena saat ini kan seluruh belangko bisa dicetak dengan kertas putih, A4 80 gram, pasti jadi.